Hai semuanya, hari ini kita sudah ada di kolam untuk melihat progres dari perkembangan kolam-kolam yang sebelumnya itu kita buat di tanggal mulainya di tanggal 26 Desember 2022. Hampir sekitar 4 bulan. Dan sekarang sudah ada 5 kolam. Walaupun kolam kelima ini masih kami gali. Memang untuk pengerjaannya sendiri, kolam-kolam ini digali dengan manual, tidak ada eskavator ataupun alat-alat berat yang membantu menggali kolam ini. Jadi kolam pertama ini tanggal 26 Desember, kolam kedua, kolam ketiga, dan kolam keempat, kolam kelima, kolam keenam. Nanti rencananya ada 6 kolam. Dan kolam-kolam ini untuk memelihara ikan nilem, melem, bawal, dan mujair. Selain membudidayakan ikan, kami juga tumpang sari dengan beberapa tanaman sayuran seperti kacang panjang, pare, kemudian kemangi, tomat, bayam, kangkung. Jadi di pinggir-pinggirnya ini sebagian kami tanamin beberapa tanaman sayuran yang nantinya bisa untuk menu sayuran di rumah. Selain tumpang sari dengan tanaman sayuran, kami juga membuat gubuk pondok untuk tempat berteduh di saat ikan-ikan ini nantinya besar. Tentunya perlu dijaga, diawasi dari predator-predator pemangsa ikan yang mungkin saja datang ke kolam kami ini, seperti lingsang, garangan, musang, ya atau mungkin jenis-jenis ular juga yang mengkonsumsi ikan. Jadi dengan adanya gubuk ini diharapkan predator-predator itu bisa dicegah kedatangannya. Ya, selain dari jenis binatang, predator ikan itu ada juga yang bukan dari binatang, termasuknya pemangsa ikan juga, atau yang mengkonsumsi ikan, yaitu manusia. Nah, manusia ini juga harus kita antisipasi mungkin dari peluang-peluang yang nantinya terbuka untuk mengkonsumsi ikan secara gratis ya. Jadi kita jaga juga dari kemungkinan datangnya niat jahat dari orang yang mungkin datang ke kolam ini. Dengan adanya gubuk ini, kami berharap bisa menjadi tempat berteduh sekaligus tempat beristirahat dan masak-masak. Dan bagi teman-teman yang mau melihat video masak-masak kami di gubuk ini, bisa lihat di channel Grandpa Lives @Grandpa Lives atau Grandpa Lives in the Field. Di situ ada dua bahasa, satu bahasa Inggris dan satu bahasa Indonesia. Dan ada terjemahannya juga. Jadi buat teman-teman yang mau menikmati video tanpa narasi dan ASMR berjalan alami ya, tidak ada narasi, bisa lihat di video channel Grandpa Lives atau @Grandpa Lives. Kalau untuk nama channelnya Grandpa Lives in the Field, kakek hidup di sawah. Nah, jadi di sini saya juga sudah mengembangkan beberapa channel, khusus channel kakek ya, bapak saya, dan satu lagi channel seperti ini, video-video yang bernarasi panjang lebar, ada suara dan ada teksnya. Nah, ini kacang panjang, ini kami tanam tanggal 29 Januari. Ini kacang panjang yang kami tanam tanggal 29 Januari. Dan sekarang sudah bisa dipanen. Sekarang bulan Maret ya. Jadi
tanaman-tanaman sayuran palawija ini bisa mulai produktif sekitar 40 hari sampai 2 bulanan. Ada kemangi juga, ini ada kemangi yang kami tanam. Ini ya, kemangi yang saya tanam waktu itu, kemangi. Bisa lihat di channel kami, plongsuses.com, itu ada video penanaman kemangi ini. Ini ada kemangi ya. Kemudian ada bayam. Ini tanahnya masih basah. Timbunannya ini masih basah. Pohon parenya juga ya, kita lihat. Saya akan tunjukkan beberapa tanaman pare yang kami tanam di sekitar pinggir kolam pertama dan kolam kedua ini. Memang banyak yang tidak subur, jadi kami cabut aja. Dan ini pare-pare yang ada di sebelah. Wah, ini sudah ada yang matang juga sampai busuk ya. Nah, ini pare yang kami tanam di sebelah kolam pertama, kolam kedua, dan kolam ketiga. Di sini bisa kita lihat pare-parenya tidak terlalu kurus, tapi juga tidak terlalu sehat. Di sini kita bisa lihat ini udah ada yang sampai matang, terlalu matang. Ini ya, ini pare yang sudah terlalu matang. Tapi ini ada juga nih, ini masih bisa dimasak nanti. Jadi kalau untuk hasilnya, kami sudah merasakan hasilnya dari hasil tanaman pare yang buahnya tidak terlalu subur, tanamannya tidak terlalu subur, dan buahnya tidak terlalu lebat. Jadi bisa dilihat ya, tanaman pare. Kemudian kami juga menanam pohon ubi yang nantinya diambil daunnya saja, karena ini ubi tahun ya, ubi tahun yang daun-daunnya ini bisa dijadikan makanan untuk ikan-ikan yang ada di dalam kolam ini. Jadi nanti ketika ubi singkong ini tahun ini besar, ini kita bisa ambil daunnya, kita petik, kemudian kita sebar di dalam kolam ini. Contohnya ya seperti tanaman-tanaman ini ya, ada tanaman kangkung, ada tanaman-tanaman lain yang mungkin bisa daunnya kita ambil dan kita kasih makan untuk ikan-ikan yang ada di dalam kolam. Nah, buat teman-teman yang mau terus melihat video-video budidaya ikan di kolam kami, dengan cara di like dan di subscribe.